Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Aza dari TRPLB. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang apa sih itu HTML gitu. Nah, tapi di video kali ini aku mau menjelaskan HTML secara singkat aja. Jadi, kalau misalkan kalian mau mengetahui tentang HTML secara kompleks atau lebih lanjut, itu kalian bisa cari di YouTube atau di website atau di ya YouTube. Kalau nggak website sih, misal kayak website contohnya kayak WW3, terus di coding di YouTube juga banyak yang ngajarin tentang belajar HTML, get to know about HTML juga gitu. Oke, jadi langsung mulai aja, get to know about HTML. Oke, sebelum masuk ke materi-materi selanjutnya, kita harus tahu dulu nih HTML itu sebenarnya apa sih? Nah, HTML itu dia singkatan dari Hypertext Markup Language, yang itu adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan merancang halaman web. Nah, dalam dunia web development, HTML atau Hypertext Markup Language ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang mendefinisikan struktur dan isi dari sebuah halaman web gitu. Jadi pertama kali banget kalian belajar coding itu pasti kalian bakal dikenalin sama yang namanya HTML ini gitu. Jadi HTML tuh kayak ibunya atau bapaknya dari website gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita langsung masuk nih ke struktur dasar HTML aja. Jadi HTML itu menggunakan berbagai tag untuk membuat elemen seperti judul, paragraf, gambar, dan tautan. Nah, setiap dokumen HTML itu dimulai dengan doc type dan diikuti oleh elemen-elemen penting seperti tag HTML, tag head, dan tag body. Misalnya, doc type HTML ini dia tuh kayak memberitahu browser bahwa dokumen ini tuh menggunakan HTML5 gitu. Kalau misalkan tag HTML itu elemen root dari dokumen HTML-nya. Nah, untuk tag head itu dia bagian yang berisi informasi meta tentang dokumen seperti judul dokumen. Nah, ada juga tag itu kayak title. Nah, title ini tuh tag judul halaman yang ditampilkan pada tab browser. Nah, kalau tag body itu dia bagian berisi konten yang akan ditampilkan di halaman web. Jadi, kalau misalkan kalian mau nambahin tag-tag lain yang nantinya akan dimasukin ke web, itu kalian masukin ke dalam tag body gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari awal banget dari HTML. Jadi nanti kalian bisa langsung shift tanda seru. Nah, nanti kalian langsung muncul nih kayak doctab HTML, langsung ada head ya, ada body-nya. Nah, ini yang udah dimodifikasi gitu. Misalnya di bagian ini di bagian head nih, bagian head banget. Kalian mau nambahin judul, bisa kalian tambahin tag title namanya. Nanti muncul di websitenya gitu. Terus kalau misalkan kalian mau tambahin di bawah title lagi, enggak, salah. Jadi title itu tuh kayak misalkan kalian mau buat website nih. Terus di bagian atasnya itu, di atas URL-nya itu biasanya ada kayak title-nya gitu. Nah, ini kalian bisa modif di sini. Terus di dalam body yang kayak aku bilang, kalau kalian mau menampilkan tulisan atau elemen-elemen lain itu kita taruh di dalam tag body. Ini H1 namanya, atau paragraf 1. Ini kalian bisa tambahin di sini nih, selamat datang di website saya. Terus kalau misalnya paragraf itu dia lebih kecilnya lagi. Jadi H1 yang heading gede, paragraf apa ya, kayak judul gedenya. Nah, ini tuh paragraf gitu, lebih kecilnya.
Nah, lanjut ke elemen teks. Jadi dia udah masuk ke elemen teks yang biasanya kita taruh di dalam body. Nah, elemen teks dalam HTML itu digunakan untuk menyusun dan menampilkan konten teks di halaman web. Elemen-elemen ini memungkinkan kamu untuk mengatur teks dengan berbagai cara, yakni menambahkan judul, paragraf, daftar, kutipan, dan banyak lagi. Maaf ya, ini agak typo. Oke, masuk ya. Oke, yang pertama di sini ada elemen heading. Yang pertama kali kita akan pelajari namanya tag heading. Jadi tag heading ini dia ada 6 tingkatan. Jadi semakin besar jadi ada 6 heading nih. Ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Jadi semakin besar angka heading dia akan semakin kecil nih. Misalkan heading 1 paling besar. Terus heading 6 ini yang paling kecil gitu. Jadi kalau yang tadi kan nih, dia kan pakainya heading 1 kan. Berarti dia tampilannya itu akan seperti ini, akan besar gitu. Kalau kalian mau yang sedang-sedang aja bisa kalian pakai H2, H3, H4 gitu. Kalau mau yang kecil banget kalian bisa pakai heading 6. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke tag paragraf. Jadi tag paragraf ini yang tadi aku sebutin di yang pertama banget itu, tag paragraf itu dia akan lebih kecil daripada tag heading gitu. Kan kalau misalnya tag heading kadang dia juga agak ke bold dikit kan. Nah, kalau tag paragraf ini enggak gitu. Ini dia basicnya itu dia tag P aja. Dia bakal kayak ya udah kayak teks biasa. Nah, terus ini kalau misalkan kalian mau buat paragrafnya itu jadi tebal atau misalkan bold, itu kalian bisa tambahin strong di sini. Dengan kalian menambahkan strong yang awalnya paragraf ini biasa-biasa aja, dia bakal jadi tebal atau bold gitu. Kalau misalkan kalian mau miring, bisa banget kalian bisa tambahin tag EM setelah tag P gitu. Nanti dia bakal miring teksnya gitu. Nah, terus di sini ada tag A dengan atribut ref. Jadi kalau misalkan kalian nih di sini kalian tulis misalnya kunjungi website atau apapun itu yang kalian mau. Terus di sini kita tambahin link atau tautan yang kalian mau pencet gitu. Jadi kalaupun nanti kita pencet kunjungi website, nanti bakal masuk ke link yang kalian mau gitu. Biasanya ini biasanya kayak kayak tombol gitu bisa sih pakai ref mungkin. Jadi nanti pas kalian pencet kunjungi website, nah nanti kalian bakal masuk ke link yang ini yang kalian udah tempel gitu. Lanjut ke tag list. Nah, jadi tag list ini dia ada unordered list sama ordered list. Jadi kalau misalkan order list nih, pokoknya pembuka dari unordered list sama ordered list itu kalian harus tulis yang namanya UL. UL itu singkatan dari unordered list gitu. Nah, terus kalian pas dibuka itu isi lagi di dalamnya ada LI. Jadi unordered list ini dia sebagai pembukanya. Nah, di dalamnya kalian tambahin lagi nih list gitu. Kalau misalkan unordered list, kalau misalkan ditampilkan pada website, itu dia bentukannya tuh bakal kayak pakainya bulat gitu. Jadi nanti sebelum item pertama dia ada bulat item pertama, bulat item kedua, bulat item ketiga gitu. Nah, terus yang kedua ini ada yang namanya order list. Nah, order list kita singkat jadi OL, tag OL. Nah, kayak yang tadi kita juga di dalam OL-nya ada LI. Nah, kalau misalkan order list, kalau dilihat di tampilan websitenya itu dia tampilannya itu bakal ada 1, 2, 3 gitu. Atau misalkan kalian bisa stylenya itu diubah jadi
angka Romawi gitu, itu juga bisa. Itu kita pakainya order list. Oke. Nah, terus untuk tag table, coba sebentar. Oh, ini angkanya belum diganti. Ya udah pokoknya. Oke, tag list. Nah, sekarang kita masuk ke tag table. Ini harus yang ketiga ya guys, lupa diganti. Jadi di tag table ini, kalau misalkan kalian mau buat tabel di sebuah website, nah ini kita pakai namanya tag table. Jadi table itu adalah elemen yang berguna untuk menyusun data dalam format baris dan kolom terstruktur. Nah, ini tuh bisa memudahkan pembaca untuk melihat dan menganalisis informasi. Nah, dalam coding HTML, tabel digunakan menggunakan tag table dengan elemen-elemen tertentu seperti tr untuk baris, terus td itu untuk sel data, sama th itu untuk tag header dari si tabel itu sendiri. Nih, jadi misalkan kalian buka tag table nih, nah di dalam itu ada tr atau untuk baris, terus ini untuk baris semua nih, baris, terus ini td itu untuk sel data kan. Terus yang di sebelah kanan ini dia itu udah dimodifikasi lagi, ada yang namanya call span sama row span. Jadi kalau misalkan kalau call span itu dia menggabungkan kolom gitu. Ini nih contoh, ini call span 2, berarti dia menggabungkan antara 2 kolom. Terus ini ada row span, berarti dia menggabungkan 2 baris. Nah, contoh dari ini tuh ini. Nah, ini ya. Kan tadi kan untuk lihat nih, untuk TH tabel headingnya kan call span 2, berarti dia menggabungkan 2 kolom. Nih, berarti dia menggabungkan 2 kolom, 1, 2. Itu kan? Oke. Selanjutnya di sini ada atribut atau properti. Nah, di sini contohnya aja itu ada yang biasa paling familiar itu ada ID, class, style, sama title. Jadi kalau misalnya ID itu dia memberikan identitas unik pada elemen. Kalau misalkan class, misalkan kalian mau kasih warna nih di paragrafnya itu, kalian bisa kasih class, misalkan kayak teks pink atau teks brown gitu. Nah, itu tuh mengumpulkan elemen untuk tujuan styling kan. Terus kalau misalkan style itu dia menambahkan CSS inline, misalkan kayak tadi tuh yang apa ya, style nih misalkan kayak gimana ya, tadi style itu kayak oh ini order list kalian bisa tambahkan style di sini. Misalkan di sini kalian misalkan kan tadi aku bilang bisa pakai 1 2 3 atau pakai Romawi. Nah, itu kalian bisa tambahkan style. Oke. Terus ada title. Nah, title itu dia menampilkan text tooltip saat elemen di hover. Ini contohnya ini nih, ID. Misalnya ID itu dia buat manggil gitu. Kalau class itu tadi aku bilang dia untuk tujuan styling. Kalau style itu ya untuk men-styling juga. Title nih contohnya, nih contoh paragraf. Biasanya kalau dia mau elemen di hover nih bisa pakai title. Nah, terus untuk materi yang terakhir itu ada elemen semantik pada HTML5. Nah, semantik HTML merujuk pada penggunaan elemen HTML yang jelas menggambarkan tujuan dan makna dari konten yang dikandungnya. Nah, elemen semantik seperti tag header, nav,
artikel, section, dan footer itu diperkenalkan dalam HTML5 untuk meningkatkan struktur dan keterbacaan dokumen web. Tuh. Misalnya nih, tag header. Tag header itu dia bagian pembuka atau pengantar dari sebuah elemen atau bagian dokumen. Nah, biasanya itu digunakan untuk menampung judul, logo, atau navigasi utama. Jadi header tuh udah yang pembungkus besarnya gitu. Terus kalau misalnya tag nav itu dia juga mirip-mirip. Itu tuh biasanya digunakan untuk menyusun menu navigasi utama atau sekunder. Kalau misalkan tag section, misalnya tag section itu dia bagian dari dokumen yang mengelompokkan konten terkait. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan konten yang dengan tema yang sama gitu. Sama jadi section tuh kayak misalnya kayak plastik besarnya dari sebuah website gitu. Terus kalau tag footer, kalau misalkan kalian mau buat footer, ya berarti kalian pakai tag footer gitu. Misalnya tag footer itu adalah bagian penutup dari dokumen atau bagian dokumen. Nah, biasanya itu berisi informasi, kontak, hak cipta, alamat, atau tautan ke halaman penting. Gitu. Nah, sekian dari penjelasan HTML atau Hypertext Markup Language. Semoga mudah dipahami. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.